Halo teman-teman, jumpa lagi di channelku Laura Moni. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini aku di cerita yang lebih seru. Jadi, keluarga Nguyen Thi Van atau yang biasa dipanggil Van di distrik Cam Tien, Hanoi sangat senang melihat Van kembali setelah menghilang selama 21 tahun. Bagaimana Van bisa menghilang dan kemana saja dia selama 21 tahun jauh dari keluarganya? Ya, di video kali ini aku akan menceritakan kisah hilangnya Nguyen Thi Van selama 21 tahun dan akhirnya kembali bertemu keluarganya. Jangan lupa like and subscribe channel aku ya teman-teman. Jadi ceritanya begini. Pada tahun 1992, Van saat itu berusia 16 tahun. Dia adalah seorang siswa sekolah menengah. Kalau di Indonesia 16 tahun itu kelas 9 SMP ya. Atau bisa juga kelas 10 SMA. Nah, di kelasnya, Van adalah gadis yang cantik dan tubuhnya bongsor. Lebih besar dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Jadi, banyak pria yang menyukainya dan suka menggodanya. Mungkin karena itulah Van gak pernah serius untuk belajar. Dia suka menghabiskan waktunya untuk pergi keluar nongkrong, jalan-jalan, dan beria-ria dengan temannya. Suatu hari, Van pulang ke rumah tengah malam. Ibunya marah, mungkin ini sudah yang kesekian kalinya dia pulang larut malam. Dan ibunya tidak mau membukakan pintu. Mungkin maksud ibunya biar dia kapok. Besok-besok gak berani pulang tengah malam lagi. Tapi setelah malam itu, Van menghilang. Keluarga mencoba yang terbaik untuk mencarinya. Tetapi usaha mereka gagal. Ibunya Van yang bernama Frutiha merasa sangat menyesal karena telah menghukum Van. Dan secara tidak langsung menyebabkan Van hilang. Kemana Van pergi? Rupanya karena tidak diizinkan masuk ke rumahnya, Van pergi ke bar karaoke bersama teman-temannya. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita bernama Tan. Dia mengajak Van dan teman-temannya untuk pergi bersenang-senang ke provinsi Lang Son, dekat dengan perbatasan utara Vietnam. Sampai di Lang Son, Van dan teman-temannya memasuki bar karaoke untuk nyanyi-nyanyi dan minum bir sampai mabuk. Nah, keesokan paginya, Van bangun dan ketakutan setelah mengetahui bahwa dia dan 3 gadis lainnya berada di sebuah rumah di Cina. Wanita bernama Tan itu memaksa keempat gadis tadi untuk menikah dengan pria Tionghoa. Dia merekomendasikan pria tua berusia 70-80 tahun kepada mereka. Van tidak setuju. Dia mengatakan bahwa orang-orang ini seusia kakeknya. Lalu Van dipukuli dan dipaksa berlutut di atas duri nangka yang diletakkan di dalam mangkuk sampai lututnya berdarah. Ketiga gadis lainnya takut dicambuk sehingga mereka setuju untuk menikah dengan lelaki tua. Beberapa hari kemudian, komplotan setan yang menculik keempat gadis tadi memperkenalkan seorang pria berusia sekitar 70 tahun kepada Van dan meletakkan semangkuk nasi dan semangkuk kotoran di depannya. Mereka mengatakan jika Van setuju untuk tinggal dengan lelaki tua itu, dia bisa makan nasi. Kalau tidak, dia harus makan kotoran. Van jelas tidak setuju untuk menikah dengan lelaki tua itu. Jadi, Van lebih memilih makan kotoran. Jahat banget ya teman-teman.
Keesokan harinya 5 pria dibawa ke rumah, termasuk di dalamnya ada pria yang lebih muda berusia sekitar 40 tahun. Van memilih pria itu sebagai suaminya karena dia takut kuku kakinya akan dicabut jika dia terus melawan. Van ditutup matanya dan dibawa dengan mobil selama 16 jam perjalanan ke daerah terpencil. Dia mulai hidup sebagai istri pria Tionghoa itu. Setelah lebih dari 1 tahun, dia memiliki seorang anak. Belakangan dia tahu bahwa tempat dia tinggal saat itu berada di provinsi Guangdong, Cina. Van meminta izin suaminya untuk bekerja sebagai kuli bangunan untuk mencari kesempatan melarikan diri. Sebenarnya dia sudah gagal melarikan diri sebanyak 2 kali. Setiap kali gagal melarikan diri, dia dipukuli dan disiksa oleh suaminya. Pada percobaan melarikan diri yang ketiga dan gagal lagi, dia dirantai selama 2 minggu. Van beruntung bertemu dengan seorang supir truk yang orang Vietnam yang bekerja di sebuah pertanian dekat rumahnya. Van menceritakan kisahnya kepada sopir itu dan meminta bantuannya. Sopir truk itu beberapa kali menyetir mobilnya melewati rumah Van. Dan suami Van tahu bahwa mobil itu sengaja pura-pura rusak di depan rumah untuk mencari cara menyelamatkan Van. Tetapi usaha mereka gagal. Sampai suatu hari, supir ini dan 4 temannya masing-masing membawa truk. Semua supir ini adalah orang Vietnam. Mereka memutuskan untuk menyelamatkan Van dengan menyembunyikannya dan memasukkannya ke dalam kandang bersama babi di atas truk. Truk lainnya memblokade jalan untuk mengalihkan perhatian. Van membawa serta racun tikus. Ini seandainya dia ditangkap lagi oleh suaminya, dia mau minum racun, teman-teman. Berarti dia sudah benar-benar pasrah. Dia nggak peduli apakah dia hidup atau mati. Kalau seandainya tertangkap sama suaminya, pasti dia disiksa lagi. Setelah berjalan sejauh 70 km jauhnya dari rumah Van, supir truk ini mengeluarkan Van dari kandang. Saat itu Van dalam keadaan pingsan. Supir ini meninggalkan truknya dan dengan menggunakan taksi, mereka terus melanjutkan naik taksi ke perbatasan Vietnam-Cina bersama dengan 4 supir truk lain yang ikut menjaganya. Dalam perjalanan mereka berusaha membuat Van siuman. Dalam 100 km berikutnya, Van kembali sadar. Mereka belum sampai ke perbatasan, tapi keempat supir truk ini harus kembali. Setelah mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal kepada keempat supir truk dan supir taksi, Van melanjutkan perjalanan bersama supir truk temannya yang baik. Selama 3 bulan untuk bertahan hidup, mereka mengemis meminta-minta makanan pada orang-orang yang mereka temui. Akhirnya mereka tiba di perbatasan tepat pada saat mereka kehabisan uang. Mereka beruntung bertemu dengan seorang supir taksi yang baik hati yang mau mengantar mereka melalui perbatasan ke Vietnam secara gratis. Kembali ke Vietnam, Van menyadari bahwa dia tidak punya tujuan karena orang tuanya sudah berusia lebih dari 80 tahun. Dan kemungkinan mereka sudah meninggal. Van terus mengikuti supir truk yang baik hati itu. Jadi kalau aku simpulkan teman-teman, mungkin sampai Vietnam, Van tidak lantas langsung pulang ke rumahnya. Tapi, mungkin dia ikut dan tinggal di rumah keluarga supir truk ini terlebih dahulu. Supir truk itu menyarankan Van untuk pulang. Dia memberi Van sejumlah uang dan berkata, "Jika orang tuamu meninggal dan keluargamu tidak menerima kamu, kamu dapat kembali untuk tinggal bersamaku."
Lalu Fan kembali ke jalan Kam Tien untuk mencari keluarganya. 21 tahun sudah berlalu, dan Hanoi banyak berubah. Semua terasa sangat asing bagi Fan. Dia bertanya kepada orang-orang jalan menuju ke gang kecil tempat rumahnya berada sebelumnya. Orang keenam yang dia mintai informasi ternyata adalah pamannya. Mereka tidak mengenali satu sama lain sampai Fan mengatakan bahwa dia adalah putri dari Ibu Futiha. Paman Fan yang sedang membeli sayuran ketika dia mendengar itu sangat kaget sampai dia menjatuhkan seikat sayuran dan kemudian lari ke rumah ibunya Fan untuk memberitahunya kabar baik. Ibunya Fan mengira kakaknya mau ngeprank. Dia baru benar-benar percaya bahwa putrinya telah kembali ketika dia melihat Fan berdiri di hadapannya. Le Tiendung, kepala polisi Bangsal Trumpung, distrik Dongda, Hanoi, telah memverifikasi kembalinya Fan. Dia mengatakan bahwa Fan telah dianggap hilang selama 21 tahun sehingga namanya dihapus dari kartu keluarga. Keluarga tersebut membawa Fan ke kantor polisi setempat dan meminta polisi untuk menambahkan Fan kembali ke dalam kartu keluarga. Akhirnya happy ending, teman-teman. Fan kembali bertemu dan berkumpul dengan keluarganya. Data Kementerian Keamanan Publik Vietnam menunjukkan bahwa sejak 2010 telah terjadi lebih dari 3.000 kasus perdagangan manusia yang melibatkan hampir 7.000 korban. Sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak dari daerah miskin dan pedesaan. Mayoritas dijual kepada pria yang mencari istri di Cina, Malaysia, dan Korea Selatan, atau hanya untuk melahirkan anak, dan atau dipaksa menjadi pelacur. Dalam operasi gabungan dengan Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam antara Juli dan Desember 2018, Cina menyelamatkan lebih dari 1.100 wanita yang diperdagangkan ke negara itu. Banyak dari mereka dijual sebagai pengantin. Demikian cerita kita kali ini, teman-teman. Jadi ini pesan buat kalian yang berpikir, oh, ortu gue terlalu keras, ini bikin peraturan gak sesuai zaman. Tunggu dulu. Jangan berpikiran negatif. Ingat, gak ada orang tua yang gak sayang anaknya. Mereka pasti ingin melindungi kita dan ingin kita menjadi anak yang baik. Cuma, cara setiap orang tua melindungi dan mendidik anaknya pasti berbeda. Stay positive thinking, oke? Terima kasih sekali lagi buat kalian yang udah subscribe, like, comment, dan share video-video aku. Jumpa lagi di next video yang pastinya lebih seru lagi. Thank you for watching. Bye-bye.